Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas tentang kewajiban kita sebagai umat Islam dalam mengatasi bid'ah dan syirik oleh Dr. Arifin Siregar. Mungkin saudara atau Anda bertanya mengapa dan kenapa Dr. Arifin bicara atau membahas masalah agama. Padahal Dr. Arifin adalah seorang dokter penyakit kesehatan tubuh. Saya jawab, pertanyaan ini adalah wajar. Sebelum mengetahui sebab musababnya, ketahuilah di mana kenyataan di antara kalangan atau di antara masyarakat umat Islam telah terjadi pencemaran atau perusakan dalam pengamalan masalah ibadah dan akidah, di mana ada tendensi atau usaha pembiaran atau membiarkan amalan ajaran Islam terhadap masalah bid'ah dan syirik, adalah kata mereka bila membahasnya atau membicarakannya akan menimbulkan perpecahan atau pertengkaran di kalangan umat Islam. Seolah-olah ajaran atau suruhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari umat Islam dari perbuatan bid'ah dan syirik itu dikesampingkan, didiamkan, tidak perlu dibahas, dan tidak perlu usaha untuk memperbaikinya. Komentar. Yang sangat disesalkan atau dikecewakan adalah di antara mereka yang menolak pembahasan masalah bid'ah dan syirik ini mengatakan tidak semua bid'ah itu adalah sesat dan di neraka. Mereka katakan ada bid'ah yang hasanah atau yang baik. Komentar. Meskipun saya adalah seorang dokter penyakit badan, tetapi bila apa yang saya sampaikan atau saya bahas mempunyai kebenaran, menyampaikan pendapat Nabi yang benar, maka saya sebagai hamba Allah diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran itu sesuai yang saya tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah meski satu ayat pun yang kamu tahu, tentunya harus benar. Ada satu falsafah atau peribahasa yang berbunyi, lihatlah pendapat apa yang keluar. Jangan lihat dari mana pendapat yang keluar. Misalnya, telur ayam keluar dari dubur ayam, namun kita pecah dan isinya rela kita menelannya. Tetapi, ibarat muntah keluar dari mulut seorang profesor atau ahli agama, tidak seorang pun mau menelannya. Jadi, bila pendapat itu benar harus kita hargai, bila salah wajib kita tolak. Jangan kita lihat dari mana itu keluarnya. Tetapi kita lihat dan kita bahas, apakah pendapat yang diutarakan itu memang benar. Dalam hal ini, yang kita bicarakan rujukannya, Al-Quran dan hadis-hadis, atau sunnah atau petunjuk, atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Komentar. Memang membicarakan pembahasan mengenai masalah bid'ah dan syirik ini besar akibatnya, yaitu akan berisiko penggemar atau pengikut pengajian akan tidak suka mendengarnya, karena menimbulkan koreksi atau menyalahkan amalan mereka yang selama ini sudah diamalkan dan melekat kuat. Padahal sesungguhnya amal ibadah dan akidah yang mereka amalkan itu, di antaranya sudah ada yang tercemar kepada bid'ah dan syirik. Yang dituduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perbuatan yang hukumannya bid'ah dan syirik. Komentar. Di bawah ini saya buktikan, saya tunjukkan di mana telah terjadi di antara para penceramah, di antara ustadz, atau di antara ulama yang merupakan suatu pembohongan atau pembodohan. Bila pembodohan itu datangnya dari orang bodoh, kita boleh mentoleransi pembodohan yang mereka lakukan itu. Karena yang mereka katakan atau utarakan sebagai pembodohan itu adalah karena bodohnya mereka, ilmunya terbatas. Tetapi bila pembodohan itu datangnya dari seorang yang pintar, semisal profesor, doktor, ahli agama, dan sebagainya, maka pembodohan ini sangat disesalkan dan merusak amalan, ajaran umat, dan tidak wajar, serta tidak boleh dibiarkan. Karena umat yang ikhlas menerima ajaran Islam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi terjebak kepada perbuatan bid'ah dan syirik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rujukannya hadis riwayat Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa melakukan agama, ibadah, akidah yang tidak ada petunjukku, maka amalan itu tertolak, bid'ah, sesat, di neraka. Rujukan kedua hadis. Riwayat Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa mengatakan apa yang tidak aku katakan, maka bersedia-sedialah dia mengambil tempatnya di neraka. Rujukan ketiga Quran Surah Al-Ahzab 66, 67, dan 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, pada hari ketika
wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata, "Aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Kemudian jika dilakukan diskusi atau pengajian atau ceramah membahas masalah bid'ah dan syirik, maka di antara mereka berupaya mencari pembenaran, bukan mengusahakan atau mencari kebenaran. Di mana karena mereka sudah berpendapat atau bertekad apa yang akan dibahas atau didiskusikan, maka pendapat itu sudah benar, dipaku mati, tidak boleh berubah. Alasannya karena sudah begitu yang diamalkan dari dahulu oleh di antara ulama terkenal. Tentunya diskusi atau pembahasan demikian sangat dikecewakan, di mana seharusnya tujuannya pembahasan mencari kebenaran, yang rujukannya adalah kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah, atau ajaran, atau petunjuk, atau hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sebagai contoh, tahlilan menghadiahkan pahala kepada orang lain yang sudah wafat. Bila hal itu kita bantah atau larang, maka mereka katakan itu sudah diamalkan di antara ulama-ulama besar dari dahulu. Bila kita berikan bantahan bahwa amalan itu salah, mereka tetap mengatakan mana mungkin di antara mereka ulama besar salah, keliru. Maka, bila kita berikan rujukan buktinya amalan itu salah dan tidak mencontoh Nabi. Sebagai bukti, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat ketika wafatnya Khadijah atau anak Nabi atau sahabat Hamzah atau Ja'far, sama sekali tidak ada hadisnya mengatakan mereka melakukan tahlilan hadiah pahala. Kemudian, Imam Syafi'i pun telah membantah qaul jadidnya yang dulu membolehkan hadiah pahala. Tetapi, belakangan Imam Syafi'i menolak atau membantah melalui qaul jadidnya, pendapat baru, bahwa pahala itu tidak dapat dihadiahkan dari orang yang hidup kepada yang sudah wafat. Kemudian, bila saya mengatakan pada ceramah saya, satu, awas kamu perbuatan bid'ah, karena setiap atau semua perbuatan bid'ah adalah sesat dan di neraka. Maka, mereka menolak dan menjawab bahwa tidaklah arti kulu itu semua. Maka, mereka membantah atau menolak pendapat yang saya utarakan itu dengan mengatakan, menurut di antara ulama yang terkenal, atau menurut kamus yang terkenal, mengatakan bahwa tidaklah semua arti kulu itu semua atau setiap, tetapi bisa juga artinya sebagian. Maka untuk itu saya komentari. Bila arti kulu itu bisa artinya sebagian, maka terjemahan kullu bid'ahtin dolala wa kulla dolaltin finnar menjadi sebagian bid'ah itu sesat dan sebagian yang sesat itu di neraka. Menjadi pertanyaan, sebagian yang sesat lagi di mana tempatnya? Berarti mau tidak mau arti kullu itu hanya atau harus arti setiap atau semua. Supaya hadis di atas kullu bid'ahtin dolala wa kulla dolalatin finnar menjadi semua bid'ah itu adalah sesat dan semua yang sesat itu di neraka. Kedua, di antara ulama mereka mengatakan, untuk memulai satu Ramadan atau satu Syawal, harus dengan metode, yaitu meniru cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan meruqyah hilal atau melihat hilal anak bulan di angkasa. Pertanda kita taat atau meniru sunnah sebagai ibadah yang diajarkan atau ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai satu Ramadan atau satu Syawal. Maka, dalam ceramah saya komentari. Saya katakan kalau benar kita taat, mencontoh ajaran atau petunjuk atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus atau wajib meruqyah atau melihat anak bulan juga dengan mata telanjang, tanpa menggunakan teropong. Seperti yang dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Komentar, kenapa kita juga tidak atau tanpa teropong seperti Nabi? Berarti kita tidak taat atau tidak mengikut petunjuk atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau berarti membohongi umat. Ketiga, mereka katakan, seseorang yang belum melaksanakan haji, maka bisa diselesaikan kewajiban ibadah hajinya dengan badal haji, ibadah haji yang diupahkan. Untuk itu saya komentari, haji itu adalah harus atau wajib. Berada wukuf di Arafah barang 10 menit sekalipun, baru sah hajinya. Meski seseorang sudah berada di Mekah dan menyelesaikan tawaf, sa'i,
melempar jumrah, dan sebagainya. Menjadi pertanyaan adalah, seseorang sehat, kaya, aman, namun tidak melaksanakan kewajiban hajinya. Maka Nabi mengatakan mati orang ini adalah mati fasik. Maka ditanya, apakah mati fasik bisa dibayar atau ditebus dengan badal haji? Ibadah haji yang diupahkan? Hadis dari Imam Malik mengatakan, yang bisa diselesaikan oleh anaknya bukan ibadah hajinya, tetapi adalah niat dari ibunya ketika ibunya masih hidup untuk berangkat haji. Namun, tiba-tiba wafat. Pertanyaan, apakah ini bukan merupakan pembodohan kepada umat? Apakah kita tega membiarkan pengarahan atau ceramah yang menyesatkan? Keempat, kemudian arti kata hadiah pahala mereka samakan dengan artinya mendoakan untuk disampaikan pahala kepada yang wafat. Ketahuilah adalah arti menghadiahkan. Berarti kalau pahala itu sudah ada, kalau misalnya membaca surah Yasin kita anggap kita sudah berpahala, atau kita anggap kita yang menciptakan pahala itu. Kemudian kita hadiahkan kepada yang sudah wafat. Berarti kita yang menjadi pabrik pahala. Padahal arti mendoakan yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga orang yang sudah wafat diampuni dosanya, diterima Allah semua amal ibadahnya, diampuni, dan sebagainya. Komentar. Dengan menyamakan arti menghadiahkan dengan mendoakan, maka inilah sebagai rujukan mereka membolehkan melakukan menghadiahkan pahala. Misalnya dari membaca surah Yasin kepada yang sudah wafat. Kelima. Bila diajak membahas sebagai contoh misalnya, apakah batal wudhu sentuh istri atau tidak batal? Maka mereka berkomentar mengatakan tidak usah, masalah itu dipermasalahkan, dibahas, atau dibicarakan. Karena perbedaan pendapat itu adalah masalah khilafiyah. Komentar. Maka untuk jawaban mereka ini saya bantah, saya katakan beda pendapat di mana Nabi menyatakan tidak batal dan mereka mengatakan batal. Bila dianggap kedua pendapat ini sama benarnya, boleh pilih salah satu. Berarti mensetarakan atau menyamakan kebenarannya. Pendapat Nabi dengan pendapat mazhab atau ulama. Apakah ini bukan merupakan mensetarakan, merendahkan atau meremehkan kebenaran hadis, petunjuk atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Perlu diketahui perbedaan pendapat mazhab dengan mazhab, atau ulama dengan ulama, ini adalah bentuk khilafiyah, ada benarnya. Keenam, adalah azan salat subuh, yang ditambah Nabi dengan asy-syalatu khairun minan na'um, digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pukul 4 pagi untuk membangunkan umat, supaya mandi, berwudu, datang ke masjid untuk menunggu salat subuh pukul 5 pagi. Lucunya di antara masjid di Indonesia azan dengan tambahan asy-syalatu khairun minan naum, digunakan sebagai tanda untuk segera sholat subuh pukul 5 pagi. Apakah ini bukan merupakan suatu pembohongan, pembodohan, atau pemutarbalikan ajaran, petunjuk atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketujuh, adalah BMKG melaporkan hilal masih berada 2 derajat di atas ufuk. Kemudian ada kesepakatan bila hilal belum berada di atas ufuk lebih dari 3 derajat, maka tidak mungkin dapat dilihat dengan teropong sekalipun. Namun yang menjadi lelucon atau tanda tanya, kenapa masih dilakukan pemantauan di 92 titik yang bertebar di seluruh Indonesia dan masih dilakukan sidang isbat di Jakarta dengan mengumpulkan ulama daerah? Tentunya memerlukan tiket pesawat, penginapan, transport, uang makan, dan uang saku. Ini adalah pemborosan uang negara. Kedelapan. Sesuai rujukan hadis riwayat Imam Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sesungguhnya telah aku tinggalkan untuk kamu 2 perkara. Jika kamu berpegang teguh dengannya, maka kamu tak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Komentar. Arti sunnah pada hadis di atas berarti Nabi mengajak kita mematuhi atau mengikut sunnahnya atau ajarannya atau petunjuknya. Misalnya di antaranya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sholat tahajud, sholat taraweh, awas atau hindari yang haram, yang bid'ah, atau yang syirik. Namun, ada di antara ulama yang mengartikan kata sunnah di atas dengan arti sunat atau hal yang tidak wajib. Bila artinya sunat, berarti konsekuensinya yang disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti beliau sebagai sunnahnya adalah hal-hal yang sunat saja. Misalnya, sholat taraweh, puasa 6, dan lain sebagainya. Adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan sebagainya, yang wajib tidak perlu diikut ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Komentar. Berarti dengan beberapa contoh yang saya kemukakan di atas, suatu bukti bahwa meskipun saya bukan pendidikan sekolah dari jurusan agama Islam, namun saya terpanggil untuk terlibat untuk tidak membiarkan hal-hal bid'ah dan syirik yang ada terjadi di masyarakat Islam di Indonesia. Di mana meskipun saya mendapat tantangan dari kiri dan kanan, bahwa apa yang saya kemukakan itu bukan bagian saya untuk menyelesaikannya atau membahasnya, kata mereka dokter. Arifin urus masalah kesehatan saja. Inilah saya merasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana meskipun saya banyak yang menghalangi maksud baik saya tentang pembahasan mengenai menghindari masalah bid'ah dan syirik di Indonesia. Tetapi bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberi semangat dan ilmu yang insya Allah ternyata telah terjadi diskusi melalui harian waspada atau pengajian. Syukur Alhamdulillah semua. Apa yang saya kemukakan mereka yang menolak untuk membahas masalah bid'ah dan syirik, insya Allah masih dapat. Saya menegakkan kebenaran yang sesungguhnya sesuai Allah dan Rasul-Nya, atau Al-Quran dan hadis syahih, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus terang tentunya, mana yang saya bahas tentunya mana yang saya kuasai untuk menegakkan kebenarannya, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini telah saya lakukan lebih kurang 30 tahun di harian waspada. Tentunya terima kasih dan doa dari kita semua untuk semoga kita semua berada di jalan yang benar, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon sejawat menyebar luaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.